Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Apriani, mahasiswi PPG dalam jabatan 2023, Angkatan 2, Gelombang 1, Universitas Lampung. Saya guru ahli pertama seni budaya di SMP Negeri 6 Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Saya akan membagikan praktik 4 rencana aksi pada perkuliahan praktik pengalaman lapangan menggunakan model project based learning dalam mata pelajaran seni budaya, yaitu seni rupa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ulang, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Oke, baik anak-anakku sekalian, akhirnya kita berjumpa lagi. Sekarang tanggal berapa? Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Sepertinya ketua kelas tidak hadir ya. Boleh diganti oleh pengurus yang lain, misalkan wakilnya. Oke, siap. Silakan pimpin doa. Sikap berdoa dalam materi kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjut untuk menumbuhkan cinta tanah air, kita menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Garuda Pancasila. Oke, silakan semuanya berdiri dan satu orang pimpin yang jadi dirijen. Ketika menyanyikan, tolong tidak ada yang bermain-main. Ingat, tidak ada yang bermain-main, berdirinya tegap. Ya, siap. Garuda Pancasila, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan boleh kembali duduk. Sudah siap belajar? Oke, Ibu cek dulu kehadiran ya, karena sepertinya banyak yang tidak hadir karena cuaca. Oke. Kalau misalkan Ibu absen, tolong dijawab dengan pilihan warna bebas. Siap ya? Azarif. Oke. Carol. Oke. Kemudian Diandra. Willy. Oke. Zahra. Oke. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Kita doakan sama-sama supaya teman-teman kalian yang sedang terkena sakit atau musibah itu diberikan kesehatan. Ya, amin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Ibu mulai, kita ada kesepakatan kelas dulu. Yang Ibu lihat itu masih ada yang kurang disiplin. Ibu di sini buat kesepakatan pertama. Ya, setuju atau tidak? Tolong nanti dikomentari atau diberikan tanggapan. Lihat. Satu, tertib dan bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Setuju? Kedua, bersikap sesuai adab dan tata krama layaknya seorang pelajar. Ya, santun dalam bersikap dan menjaga lisan. Setuju? Oke, menggunakan gawai atau handphone bila sudah ada perintah guru. Jadi, Ibu lihat di sini bagus ya, tidak ada yang menggunakan handphone terlebih dahulu. Kemudian nanti handphone hanya digunakan, ingat, hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Ada yang mau ditambahkan untuk kesepakatan kelas? Gak ada? Oke, sip. Berarti kita sepakati setuju. Nah, baik anak-anakku sekalian, di minggu yang lalu kita belajar mengenai apa? Gambar ilustrasi.
tekniknya, tapi pengaplikasian gelap terang dan kesan ruang. Nah, untuk pemahaman lagi, boleh dibuka handphonenya. Nah, dibuka scan barcode-nya, lalu silakan scan barcode yang ada di depan. Nah, yang kalian lihat ada apa? Puzzle. Coba, kan minggu lalu ada salah satu contoh gambar ilustrasi ya, yang berkaitan dengan gelap terang dan kesan ruang. Ibu beri waktu 2 menit untuk menyusun puzzle tersebut. Oke, nah, good ya, pinjam dulu. Oke, sudah? Siapa yang sudah? Acung. Oke, hampir semuanya sudah. Di sini sudah ada salah satu gambar ilustrasi. Betul yang ini? Betul. Nah, ini adalah salah satu gambar ilustrasi yang menimbulkan ya kesan ruang dan gelap terang. Bagaimana gelap terang dapat muncul pada gambar di samping? Oke, siap berdiri. Good. Apa? Karena apa? Ini. Oh, dari kanan atas dari sini. Menimbulkan bayangan di bawah kiri. Oh, di kiri di bawah rel. Kira-kira apa lagi yang menimbulkan kesan gelap terang? Pewarnaan gradasi dari objek formal. Yang nomor 2, coba. Bagaimana kesan ruang dapat muncul pada gambar di samping? Oke, adanya teknik perspektif. Berapa titik hilang? Iya, betul ya, karena di tengah sini ya, dia makin ke atas, ke bawah, dan makin ke arah depan, itu dia gambarnya semakin besar. Minimal ada objek utama yang lebih besar, kemudian background, tolong diperhatikan perspektifnya. Sampai sini, paham? Sudah ingat lagi? Sudah. Manfaat dalam belajar menggambar ilustrasi. Nomor 1, Ibu minta tolong dibacakan. Nomor 1, manfaatnya apa? Kehidupan sehari-hari adalah sebagai gambaran umum mengenai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, good ya. Ibu minta tolong bacakan lagi kepada Vanes. Mana Vanes? Oke, silakan baca nomor 2. Komunitas dan cerita. Oke, nomor 3, Karel. Menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia. Najwa. Memberikan nomor-nomor tertentu untuk mengurangi rasa bosan. Jadi, setiap pembelajaran yang kita lakukan pasti ada manfaatnya. Ini adalah 5 manfaat ketika kamu mempelajari gambar ilustrasi. Di sini ada indikator yang harus kita capai. Yang pertama, indikator yang akan kita capai pada hari ini, menganalisis prosedur dalam menggambar ilustrasi berdasarkan apa? Gelap terang dan kesan ruang. Kita akan membuat sketsa gambar ilustrasi, tentunya berdasarkan gelap terang dan ruang. Tujuan pembelajaran hari ini, oke, selain kita paham mengenai prosedur dan tahapan, kita juga harus paham ya untuk membuat sketsa. Untuk penilaian di sini ada 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Nanti Ibu nilai berdasarkan jurnal. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Nanti ada LKPD. Kemudian nanti juga kita akan kuis lagi pakai barcode. Nanti keterampilannya betul, kita akan membuat sketsa gambar ilustrasi. Jadi di sini nanti Ibu akan tayangkan beberapa video mengenai prosedur menggambar ilustrasi, tahapannya seperti apa. Kemudian nanti kita akan diskusi dan membuat kesepakatan proyek. Kelompoknya kan sudah dibagi, itu sudah berdasarkan asesmen awal mengenai karakter dan jenis gambar yang kalian pilih. Nanti di sini presentasi, sebetulnya bukan presentasi tapi keunjuk karya. Jadi nanti di depan kalian hanya yang menunjukkan karya, temanya seperti apa, ya, kemudian konsepnya seperti apa, nanti teman kalian menilai. Di sini untuk acuan yang Ibu inginkan, karakter sikapnya karena masih kurikulum K13, maka di sini yang Ibu tunjang adalah 3 karakter. Yang pertama adalah kreatif. Kamu harus kreatif dalam membuat sketsa. Harus tanggung jawab. Ketika kamu sudah diberikan tugas, harus bertanggung jawab menyelesaikan tugas tersebut. Harus apa? Percaya diri. Jadi ketika nanti unjuk karya, ya, kamu harus meningkatkan rasa percaya diri. Materi yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai prosedur menggambar ilustrasi dan akhirnya ya
karena proyek menggambar ilustrasi tidak mungkin selesai dalam 1 hari, jadi pada hari ini hanya sampai tahap perencanaan, yaitu membuat sketsa. Kita simak tayangan videonya terlebih dahulu. Tolong disimak ya, dan dicatat apabila hal-hal yang perlu dicatat. Ilustrasi yang akan dibuat. Ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Kalau tahap membuat sketsa yang keberapa? Tahap membuat sketsa global? Betul, tahap yang keempat. Di sini Ibu paparkan lagi mengenai prosedur membuat sketsa. Setiap goresan gambar masing-masing dari kalian akan berbeda satu dengan yang lainnya. Hasil dari sketsa. Gambar masing-masing Nah, dari nanti kalian ketika membuat sketsa tolong tunjukkan kesan ruangnya. Nanti gelap terangnya bisa diperbantukan oleh teknik arsir. Tadi kan masih tahap membuat sketsa. Nah, sekarang pada tahap pewarnaan. Berarti kan kesan ruang atau gelap terang itu bisa muncul karena adanya apa tadi? Cahaya. Nah, setelah menyimak tayangan video ini, oke, Ibu mau bertanya lagi nih. Karya seni itu kan adalah karya yang diciptakan oleh tangan manusia, seperti yang sudah Ibu sampaikan. Bisa nggak kalian membuat karya ilustrasi? Bisa nggak? Harus bisa. Bagaimana prosedur atau tahapan yang sesuai dalam menggambar ilustrasi? Menentukan apa? Tema. Oke, yang pertama tema, yang kedua jenis gambar, yang ketiga apa? Irama komposisi. Oke, betul, menentukan irama komposisi ya. Coba. Nah, sekarang silakan kalian duduknya berdasarkan kelompok. Yang manusia itu terakhir 5 di sini, ya, 5 di sini. Ini Ibu akan bagikan LKPD-nya. Iya, sama-sama. Oke, sudah siap semuanya? Oke, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Sudah siap belajar semua? Baik, LKPD sudah dibagikan. Nah, boleh dilihat dulu. Nanti di sini ada petunjuk pelaksanaan pengerjaan LKPD ya. Kita akan menyepakati pembuatan proyek mau apa aja nih. Di hari apa saja maksudnya. Oke. Setelah kesepakatan jadwal baru kita mengerjakan LKPD. Kalau misalkan mau dirubah lagi kesepakatannya silakan. Karena itu berdasarkan kemampuan kalian. Asalkan tidak lebih dari jadwal PAS. Di tanggal 30, barulah hasil produk laporan tertulis gambar ilustrasi. Silakan kalian mulai mengerjakan nomor 1 dan nomor 2. Ibu beri waktu 2 menit. Nanti Ibu sambil menilai keaktifan ya dalam pengerjaan tugas. Oh iya, Hah? Kalau misalkan Ibu menjelaskannya terlalu cepat, kasih tahu ya. Nanti Ibu buat slow motion. Sudah 2 menit ya? Ini maksudnya kemana? Manusia, human. Apa biar manusia ini makan lagi gini? Tapi ya enggak sketsa yang kemarin sketsa itu ini tekniknya tadi menangnya tuh teknik kering apa gimana? Kering. Iya. Nah, kalau sudah silakan dibuka buku gambarnya. Oke, kita buat sketsanya sambil menonton boleh? Boleh enggak? Oke, kenapa sambil menonton? Supaya melihat referensi mengenai teknik arsir, pengaplikasian gelap terang, nanti ada kesan ruang juga. Kalau mau browsing dari handphone boleh ya, silakan handphonenya boleh dibuka. Yang gede pindahin ke bawah. Ini set, pindahin ke sini, dari sini ngambilnya. Nanti baterainya gimana, Bu? Kenapa? Ditumpuk aja nggak apa-apa.
Bu ini gimana? Tuh Bu cupangnya belum. Udah, sok tebelin lagi, tebelin. Nah, jadi tidak harus selalu searah, boleh menyilang arsirnya. Bahkan arsir juga ada yang tuh acak. Tergantung tekstur, kan kemarin sudah belajar unsur rupa ada tekstur. Ah iya mantap, ini tambahin lagi. Kayak gini. Udah ada gambar Tap, semua seret gitu. Kalau nggak beres ininya aja dulu nih. Mau ditambah awan boleh nggak? Tapi kamu nggak mungkin bikin awan gede gini, nggak mungkin kan? Karena semakin atas berarti bentuk si awan itu akan semakin. Nah itu paham. Buat aja kecil di sini. Tuh. Backgroundnya ini kurang nih. Oh background. Oh my god. Itu ya, sok lanjutin. Siapa namanya? bisa. Ikan ini ya di sini ya? Ya. Ini bubble juga nggak apa-apa. Ibu ini mau diganti aja, Enggak bener. Berarti kan pinggirnya gede-gede, ini gede-gede berarti makin ke tengah ada gambar yang kecil kan? Atau nggak boleh ubur-uburnya pindahin satu ke sini? Atau Bu, nanti aku mau gambar ini karena ini. Oh gitu, boleh. Hah? Bikin dulu aja itu. Kan tadi udah dijelasin tuh. Kalau keburu nanti bisa daunnya gede di sini nih. Gitu. Cuma kan ini kan berarti dia sejajar dengan si koala. Nah, maksud supaya menimbulkan kesan ruang itu ini dengan adanya pohon-pohon yang tadi yang bertingkat itu. Ya, ini ya kita anggaplah cahaya itu dari depan ke seret. Nah, otomatis ini kan gede. Berarti yang tertutup cahaya kan berarti ini nih. Kalau mau yang arsirnya tebal tertutup cahaya, pensilnya ditekan aja. Gitu kan? Tuh. Arsir itu berarti dia selipan-selipan yang tidak terkena cahaya. Batu ini kan di depan, di belakangnya berarti tidak terkena cahaya kan? Nah, kamu arsir di sininya nih. Dari tebal ke tipis. Hampir sama kayak yang ini nih. Oke? Oke, siap. Oke, udah, sip. Udah. Menunjukkan hasil karyanya di depan dan menjelaskan temanya aja. Ini temanya apa? Nanti kan teman kamu ngelihat sambil lihat lembar penilaian. Ditulis namanya. Kalau orangnya lebih, boleh di belakangnya dulu. Memperlihatkan hasil karya kami, tolong dinilai oleh teman-teman sekalian. Pokoknya saya konsepnya apa sambil sebutkan aja. Oke, kita undi. Apa hijau? Ya, Manu. Yeay, silakan manusia ke depan dulu. Gak apa-apa. Udah ada perwakilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Iya. Oke, kalau yang punya Nisa kelihatan ya? Karena sudah diarsir, menunjukkan kesan gelap terang dan ruang. Sudah bisa menilai? LKPD-nya dibuka. Sok sambil dinilai. 3, 2, 1. Selanjutnya. Oke, landscape dan laut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu kita namanya biasa laut. Nilainya bukan masing-masing tapi dirundingkan dengan kelompok kamu. Coba yang siapa yang arsirnya sudah tegas? Ada yang memberikan tanggapan? Betul ya. Mana lagi yang sudah terlihat jelas? Alesa dengan? Iya betul. Boleh tepuk tangan? Oke, silakan. Ditutup dulu
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lihat teman-teman semua. Perhatikan. Jangka. Kalau nanti tidak terlihat, nanti kalian bisa keliling menilai temannya yang lain. Nah, bagus, kamu sudah proses penilaian. Yang arsirnya sudah terlihat, punya siapa? Karet. Gambar apa kira-kira? Naga. Kami di sini akan menunjukkan karya kami hasil tadi. Oke, silakan ditunjukkan. Oke, nah, gue coba ibu cek dulu ya. Coba nih kelihatan mana yang sudah terlihat gelap terangnya. Oke, yang sudah terlihat kesan ruang. Geser rapi dengan, nah hampir semua sama. Ya, jadi bulan itu digambarkan lebih besar daripada roket karena mau naik ke atas. Bagus ya, sudah memberikan tanggapan Najwa dan teman-temannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, boleh ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu berikan waktu ya melihat teman-temannya untuk menilai hasil karya. Iya, pada saja sama. Nah, kita kan sudah membuat sketsa dan juga menguji hasil. Silakan, karena sudah semua menilai, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Kita akan melaksanakan kegiatan evaluasi pengalaman hari ini. Tolong dibuka lagi handphonenya, ya. Ditutup buku gambarnya. Yo, dalam hitungan kelima tutup buku gambarnya 5, 4, 3, 2, 1. Yang masih menghadap belakang, balik kanan gerak. Sudah siap menyimak? Kita sama-sama akan mengevaluasi hasil pembelajaran hari ini. Nanti di akhir juga kita akan menarik kesimpulan. Coba dibuka handphonenya, scan lagi barcode-nya. Kita langsung jawab di sini secara bersama-sama. Dek, semakin gelap maka penggunaan arsir semakin tipis dan transparan. Jadi yang benar nomor berapa? Ya, good. Nomor 1 yang mana? 2. Yang kedua? Terus? 3. Paham semua? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Lihat. Oke. Manakah gambar yang tidak menunjukkan kesan gelap terang? A dengan C, karena ini hanya siluet. Manakah gambar yang menunjukkan kesan ruang? C dengan betul. Kalau yang AB dia flat, tidak ada kesan ruang. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Coba, adakah dari kalian yang dapat menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Ibu Undi yang akan menyampaikan. Oke, silakan ke sini. Menyimpulkan pembelajaran hari ini dan kesan-kesannya apa? Silakan. Oke. Betul, belajar membuat. Terima kasih untuk bantuannya. Siap? Ayo. Satu orang lagi. Ada? Membuat sketsa. Oke, membuat sketsa berdasarkan apa? Ruang dan? Arsir. Oke, good. Yang kedua kita belajar apa? Prosedur Dan tahapan. Tahapan dalam? Menggambar sketsa. Oke, menggambar sketsa ilustrasi. Nah, gitu, tepuk tangan. Baik. Seru gak hari ini? Ya, di sini Ibu akan menanyakan perasaan kalian. Gimana perasaannya? Tepuk tangan. Yang kedua, Ibu mau tanya pendapat kalian. Apakah gurumu dalam menjelaskan
menjelaskan itu terlalu cepat atau tidak? Ya. Yang kedua, jelas nggak Ibu menjelaskan? Oke. Kemudian mudah dipahami atau tidak? Seru nggak ada gamesnya? Nanti sering-sering ya. Oke. Refleksi seperti biasa, kita nulis di Padlet. Tolong sekali lagi sekarang di scan barcode dulu. Minimal 3 orang dulu aja, nanti sisanya bisa dikerjakan di rumah. Yang paling menarik adalah saat mengarsir dan menentukan gelap terang. Tepuk tangan. Ini siapa yang nulis nih? Oh, good. Kemudian yang paling menarik yang pertama menggambar, yang ketiga betul saat mengarsir. Coba dong. Ya, hal yang menarik sudah. Ibu minta 1 orang lagi untuk tuliskan tantangan atau kesulitannya apa. Nanti sisanya bisa di rumah. Karena ini pasti mencangkup tanggapan kalian semua gitu ya, hanya dirangkum dalam refleksi yang secara singkat hari ini. Nah, menentukan kesan ruang ternyata sulit juga ya, menentukan kesan ruang dan memilih objek gambar. Jadi harus disesuaikan dengan karakter kita, kesukaan kita, minat kita, betul? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh. Coba diungkapkan. Menariknya pas diundi. Oh, pas diundi. Kenapa nggak ditulis? Yang menarik pas diundi, yang kurang menarik atau tantangannya apa? Iya, dan membuat gelap perspektifnya. Iya, karena kita belum belajar gitu ya. Jadi masih secara umum. Semangat semuanya? Happy hari ini, happy? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Minggu berikutnya kita akan melanjutkan membuat gambar ilustrasi dengan teknik pewarnaan. Jadi sketsa ini silakan lanjutkan diwarnain, berarti minggu depan sama membawa alat gambar. Nah, baik, terima kasih. Sebelum itu, ya duduk dulu yang rapi. Setelah itu baru kita berdoa. Buku gambarnya disimpan dulu, ya. LKPD-nya nanti terakhir dikumpulkan. Wakil KM, tolong bersiap ya, disiapkan dulu. Siap. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan LKPD-nya dikumpulkan dan dibereskan, boleh istirahat.